sejarah adanya wirid majus yang di PPP itu ya Pak, Hamalatul Quran. Oh itu murokobah itu ya namanya. Itu kalau istilah dalam hadisnya itu adalah fami bisaukin itu ya, aurat 7 hari yang dilakukan oleh para sahabat dimulai hari Sabtu, hari Jumat khatam. Namun di sini karena ini kurikulum yang kulikuler ya, jadi kita bagi menjadi 6 hari jadi 5 jusan dalam seminggu, dan Kemisnya jadi mulai hari Sabtu, Kemis, khatam itu. Dulu murokobah itu baca sendiri-sendiri karena banyak yang bohong ketimbang yang sungguhan, maka berdasarkan saran para kiai hendaknya dibaca bareng-bareng ittibaul qiraah itu, karena malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi dibaca bareng-bareng itu. Nah, jadi bacaannya menggunakan bacaan yang muktamad, yang mutaba'ah itu. Kemudian itu pasti menggunakan 7 etika bacaan itu yang masuk dalam sandi itu ya. Pertama itu qaulal layyina, perpindahan huruf ke huruf itu secara lunak itu. Kemudian qaulan sadida, jadi pengucapan huruf yang berharokat itu secara benar, secara makhraj dan sifatnya. Kemudian qaulan baligho, itu huruf yang mati itu pengucapannya sempurna sampai pada nihayatun nutqi, ya, sifat dan makhrajnya. Begitu juga matinya huruf yang mengandung khoisum, ada ziyadatus saut bi ghairi harokatil lisan, jadi terhitung ke harokat. Kemudian qaulam ma'rufa, pengucapannya itu pantas, jadi tidak ada mangap, meringis, mencucu, menceng-menceng, medot-medot, itu nggak ada. Kemudian qaulang karima, jadi lagunya itu tidak boleh asal lagu, jadi lagunya mengikuti kaidah baca pandang pendek, kemudian idgham dan ikhfa'nya. Qaulam maisuro, ucapan yang dimudahkan, jadi tidak diangel-angel. Seperti nun itu mempunyai banyak model baca, yutba'u ma ba'dahu, mengikuti pada huruf yang setelahnya, itu qaulam maisuro. Yang terakhir qaulan sakila, mantep. Ketika itu semua dibaca secara pas, maka menghasilkan dibaca sekali itu langsung hafal. Jadi menghafal menggunakan pendekatan fasohah. Lah untuk terampil agar mudah langsung hafal, ya 5 juz itu pengantarnya. Itu gitu. Setiap hari Kamis khatam itu kan malaikat turun, jadi di samping mendapatkan keutamaan barokah kemukjizatan dan juga secara akademik itu terampil itu 5 jusan yang didapatkan terus, apalagi itu. Apakah dalam pengamalan ada syarat-syarat tertentu? Misalnya kalau ada dijelaskan. Ada syarat tertentu, karep itu. Himmah dan istiqomah, karep. Kalau tidak karep kan tidak bisa. Kalau meskipun dipaksa, kalau karepnya nggak ada kan ngajinya cuma pura-pura saja itu. Niat nih. Oke, saya dulu tanya ke Mbak Yedelan itu, Yai, apakah menghafal Quran itu bakat-bakatan? Jawabnya, nek karep yo bakat. Jadi karep itu ya. Kalau nggak karep kan pura-pura jadinya. Tahap-tahap menghafal menggunakan metode Fahmi Bisaukin. Fahmi Bisaukin itu ya wiritan 5 jusan itu. Itu, oke. Ya.
manfaat yang dirasakan setelah menggunakan metode ini? Metodenya namanya metode bukan Fahmi Bisaukin, habituasi, keakraban, albiah, tahliyah ya, keakraban. Seperti binatang itu dihabitatkan, burung puyuh itu kan semula liar itu ya, dihabitatkan, ditangkarkan menjadi binatang piaraan. Kemudian kancil ya, kan semula liar, ditangkarkan menjadi kan habitation, kan penghabitatan. Nah, berasal dari situ karena akrab, karena terbiasa, maka metodologinya diberi nama metodologi habituasi Jogoroto ya. Habitation bahasa Inggris itu ya, pembiasaan ya. Terus apa lagi? Ibu jalan sejarahnya Muhammad Rasulullah yang Oh itu karena itu manfaatnya. Manfaatnya itu kalau sampean amalkan, ditiupkan di uang 2000-an, dikasihkan polisi cepet di jalan-jalan, itu akan memanggil temannya itu. Kalau orang mau punya gawe apa itu ditiupkan beras dimasak, kan manggil temannya itu. Nah karena di sini pondoknya gratisan, jadi ya suwuknya itu nah, dibaca kayak duit, dikasihkan polisi cepet itu. Memanggil temannya. Termasuk Kata yang ngijazai, tapi uang itu panggil-panggil teman atau enggak, saya gak pernah menjumpai gimana cara manggilnya itu ya. Terus gimana? berarti kayak rezeki. Iya lah, yang sangat kita harapkan adalah rezeki ilmu ya. Gitu. Kemudian cara menghafal kita menggunakan nabi tebu ya, napas, bidik, teliti, bunyi. Jadi dilihat, konsentrasi, baru dibaca dengan tartil versi Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori, tahu kan ya? Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori ada ini ya. Terus apa lagi? Pribadi saya. Kenapa? Saya kan tanya Nggih. pernah hatam. Nggih. Jadi saya pergi ke Anu di situ Abdi. Saya merasa bingung soalnya belum lancar, tapi udah dikasih kerjaan gini. Minta arah. Yo dibaca aja tiap hari 5 juz, tiap Kamis khatam. Baca yang betul fasohahnya, dengan sendirinya lancar itu. Wonten restoran juga. Ya setoran, ya disiapkan setoran. Tapi itu kalau itu dijalankan sampai katakanlah minimal itu 5 kali putaran itu ya, berarti 5 minggu. Itu terasa dibaca sekali nih hafal. Kalau mau istiqomah kan gitu. 5 jusan, barokahnya 5 jusan. Iya. Nah di sini tuh nggak boleh istilah didandani yang atas, yang bawah rusak, dari bawah atas itu nggak boleh ada itu. Kalau anak-anak bilang gitu saya marahi itu, nggak boleh ada bahasa itu di sini. Istiqomah tiap Kamis khatam insya Allah lancar dengan sendirinya. Gitu. Didandanin dhuwur nih so rusak, ini dhuwur rusak. Itu kan bahasa orang males saja itu. Nah kalau istiqomah 5 jusan itu segala-galanya dimudahkan karena Gusti Allah itu. Sulit itu pasti ada, itu memang gandengan sulit dan mudah itu ya. Tartilnya. Okay. Lalu saya dulu itu karena saya minta amalan ke kiai-kiai itu yang kan dikasih amalan itu, tapi nggak boleh dosa kecil, dosa sedikit pun nggak boleh. Wah, terus akhirnya saya minta amalan sing rodok dosa gak popo itu. Saya kayak kuset, ya mbok injo saya dikasih amalan sing dosa-dosa titik gak popo. Terus iya itu. Terus lah ketemunya saya pas di Malang itu malah didonge wong ngising ya, wong ngising yang kali ya. Nyuruh baca 5 jusan itu. Sebenarnya wiritan kiai-kiai di Malang ya seperti itu sudah. Fahmi Bisaukin, tapi saya itu menganggap apalah arti
Lah ketika saya di sungai di Terbelo itu, orang ngising yang ngandani itu saya dibilangi yai, dilakoni nggak usah dibantah itu. Malah itu yang tadi lan hasilnya ya. Ini kan teman yang mondok di Terbelo dulu. Gitu. Terus apa maneh wis, mari. Ya muga-muga barokah nih. Karena teorinya dari teori wong ngising ya. Oke, tengok. Iya. Apa ngising ataeh ya. Iya. Iya, monggo. Sejak kapan metode Fahmi Bisaukin diterapkan? Ya itu kan amalia sahabat itu kan ya. Sholatnya Ubay bin Ka'ab itu kan Fahmi Bisaukin itu ya. Terus sholat duhanya Abdullah bin Mas'ud kan Fahmi Bisaukin. Kalau sholatnya Abdullah bin Mas'ud itu kan sholat duha. Kalau Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan itu kan sholat tahajud itu. Itu gitu. Kalau kelas kita ya setengah juz dari wis wabut ya. Kalau di sini ukuran kita sudah mengambil pertimbangan yang tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan itu setengah jusan itu. Kalau sopoman ya. Nah kalau mendengar apa teori atau apa ilmu itu jangan lihat orangnya yang ada ini. Terus zuhur asar itu kan ada satu jusan. Itu dulu malah gak sengaja itu ceritanya. Ada orang tamu ikut sholat itu naik pada ongkel. Jamaah zuhur terus habis wiritan itu bilang tadi double ngawas sarang-sarang lah eco ya. Yo langsung aja saya mulai. Malah ngertinya itu siapa itu santri yang sudah boyong yang cerita itu. Oh iya. Waktu itu orangnya saya ajak makan siang tidak kerso karena puasa. Terus saya minta alamatnya. Saya cari di Mojokerto nggak ketemu. Ketemunya bakul liwak asin malah. Kan hal-hal yang nyeletuk ya gak sengaja itu. Tapi dadilan manfaatnya ya. Kita ini ceritanya kan serba ketepaan. Dulu pondok ini kita berpikir kan ya jauh dari mungkin